Franchise ini masih punya beberapa cerita untuk diceritakan. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur 10 franchise film yang butuh sequel. You want to investigate other people, that's what you want. I don't know, maybe we should just branch out. Okay, just sow our oats a little. Di daftar ini, kita melihat serial film yang menurut kami butuh sequel lainnya. Kami akan melihat franchise yang film barunya belum dikonfirmasi, atau setidaknya masih tentatif. Walaupun mengingat kecintaan Hollywood pada sequel, prequel, dan reboot, jadi kita masih berharap film-film ini punya sequelnya. Thank you. You love me. You really love me. Nomor 10, Scream. Franchise Scream memulai jalannya di pertengahan 90-an sebagai film horor yang unik dibanding film-film lain di genrenya, yang berhasil memberikan ketakutan yang masuk akal. Never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back! Walaupun kualitasnya turun sampai setelah beberapa film pertama, premisnya solid dan perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama kalau sequelnya mengacu pada kiasan horor baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Can't believe you're alone in that house. I don't think I'm alone. I'm out of here. Meskipun serial TV Scream melanjutkan franchise-nya, kita masih mau melihat dia ke layar lebar. Sayangnya kematian sutradara Wes Craven membuat sequel lain gak mungkin terjadi. Someone's killing them in the order they die in the movie. Dewey, who gets killed third? Nomor 9, Ace Ventura. Jim Carrey jadi terkenal di tahun 94 berkat peran utamanya dalam Ace Ventura, Dumb and Dumber, and The Mask. If I'm not back in 5 minutes, just wait longer. Penampilannya yang luar biasa sebagai detektif hewan membuat adanya sequel Ace Ventura pada tahun berikutnya. Sementara serial TV animasi dan prequel mengikuti, nggak ada yang melibatkan Jim Carrey. Jadi franchise-nya nggak begitu unik. Mungkin sudah waktunya bagi Carrey untuk kembali ke akarnya dengan film Ace Ventura yang baru. Apalagi masalah lingkungan saat ini makin mendesak. Jadi momen yang tepat untuk membuat film tentang hewan. And my instincts tell me we're getting closer. I can feel it. I can feel it like it's right in my neck! Run! Nomor 8, National Treasure. Meskipun tidak serumit Da Vinci Code atau sekuat Indiana Jones, film National Treasure adalah film yang menyenangkan dan penuh teka-teki sepanjang sejarah Amerika. There is not a treasure map on the back of the Declaration of Independence. And there's no chance anyone can steal this. Kedua film dalam serial ini sama-sama membentuk mitos yang menarik, meskipun secara historis tidak akurat, tapi mudah dieksplorasi dalam sequel lain. Mount Rushmore? Book of Secret yang penuh misteri di film kedua menawarkan ide-ide segar untuk petualangan baru. Walaupun kelihatannya siap untuk menyiapkan plot baru untuk film ketiga di layar lebar, tapi sayangnya filmnya masih tahap pengembangan hingga sekarang. We both know what has to happen here, Ben. One of us keeps the door open and stays behind. I vote Mitch. This isn't a democracy. Nomor 7, The Mask. Salah satu franchise Jim Carrey lainnya yang dimana ia tampil gemilang di perannya. It's party time! Masih ada banyak materi dalam seri buku komik Dark Horse yang bisa diambil untuk film baru. Dan sequelnya Son of the Mask yang nggak menampilkan Jim Carrey menurut kita sih belum layak. Di tahun 94, kelucuan The Mask yang asli memikat penonton, menghadirkan jenis pahlawan super baru ke layar lebar. This is incredible. Dengan masuknya film superhero akhir-akhir ini, mungkin ini saatnya yang tepat untuk mengembalikan twist pada genre ini. You have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do ya, punks? Nomor 6, Anchorman. Franchise komedi ini menampilkan Ron Burgundy yang absurd dan berkumis dan rekan penyiarnya dalam beberapa petualangan aneh dan perjuangan romantis yang memparodikan industri televisi dan juga berita. Brick, are you saying that there's a party in your pants and that I'm invited? That's it. Serial ini penuh dengan momen-momen lucu dan termasuk yang paling bisa dikutip di daftar kami dengan banyak kalimat ikonik. I don't know how to put this, but kind of a big deal. Karakter yang hebat dan situasi yang mereka hadapi selalu menghibur dan kami ingin melihat lebih banyak dari mereka, apalagi keluguan tim penyiar mereka. Semoga Anchorman berlanjut hingga masa depan. I saw that. Brick killed a guy. Nomor 5,
Jump Street. Berdasarkan serial TV dengan nama yang sama, film ini mengambil setting prosedur polisi yang cukup serius di sekolah menengah dan mengubahnya jadi komedi remaja yang nggak senonoh, kocak, dan juga kasar. Infiltrate the dealers, find the supplier. What if we find the supplier first? We don't have to worry about the dealer. God damn. Infiltrate the dealers, find the supplier. Film Jump Street berhasil memadukan film remaja yang menyindir dengan sentuhan komedi yang menyenangkan pada genre aksi polisi, menghasilkan film komedi yang unik. It's me! It's me! Shit. You made it. Did you get Mercedes? Yeah, all by myself. Really? Mainly by myself. Okay. Ada perencanaan tentang 23 Jump Street yang diperankan oleh wanita dan bahkan crossover Men in Black. Tapi pada tingkat ini, kita nggak yakin ya bakal dapat lanjutan Jump Street. I'm a solo artist now, like Beyonce. I used to have the other Destiny's Children, but now I'm just a lone superstar. Happy for you. Nomor 4, A Nightmare on Elm Street. Sebagai sebuah franchise, A Nightmare on Elm Street sih belum terlalu baik ya, meskipun antagonisnya sangat terkenal. Gak ada yang pernah sebagus karya asli Wes Craven di tahun 84. Meskipun New Nightmare-nya hampir terjadi satu dekade kemudian, remake 2010 mendapat kritik tajam dan umumnya menerima reaksi negatif dari penonton. Tapi Freddy Krueger tetap jadi ikon film horor, menghantui mimpi buruk kita seperti di filmnya. Emang sih sequel bisa memperburuk keadaan, tapi sequel juga bisa mengembalikan Freddy ke masa kejayaannya. Seenggaknya kalau dicoba lagi nggak akan lebih buruk daripada The Final Nightmare. You killed Krueger. Where'd you hear that name? You chased him, you cornered him, and you burned him to death. You hunted him! Nomor 3, Hellboy. Masa kejayaan Hellboy Guillermo del Toro. Come back, Liz. Come back. No, HB. Adaptasinya di tahun 2004 membuatnya terkenal dengan visual yang fantastis, cerita yang menarik, dan penampilan hebat dari Ron Perlman. Say hi, Ivan. Sequelnya Hellboy 2 The Golden Army menetapkan standar yang lebih tinggi. Keberhasilan mereka berhutang pada CGI yang praktis dan makeup karakter yang luar biasa. Fans gak sabar menunggu lanjutannya, tapi kita malah dapat reboot ulang tahun 2019. Penampilan yang solid dari David Harbour dalam peran utamanya gak bisa menyelamatkan franchise-nya. Bahkan fansnya ingin Guillermo del Toro melanjutkannya lagi. Nomor 2, Austin Powers. Austin Powers seperti sebuah komedi dari James Bond dan film mata-mata lainnya. Austin Powers menceritakan mata-mata dalam berbagai pertempuran melawan musuh bebuyutannya, Dr. Evil. We get the warhead and we hold the world ransom for $1 million. Dipenuhi dengan referensi pop culture, cameo, banyak humor, dan karakter yang berkesan, Austin Powers adalah serial film yang membutuhkan investasi, meskipun hingga $1 juta. Let me make you a deal, all right? You get the motor, you keep your money, and I'll get your baby. Upaya untuk membuat sequel terhenti untuk waktu yang lama, tapi banyak penggemar berharap kalau mata-mata nakal ini dan musuh konyolnya sekali lagi menghiasi layar lebar kita. Austin, thank you for everything. Aku sih pengen ya nonton semua sequel ini kalau terjadi, terutama yang Ace Ventura. Baik akan berhasil atau enggak, itu cerita lain. Tapi kami yakin sih film pertama kami akan dapat sequel lagi. Karena sequel sebelumnya baru aja dirilis nggak lama. Baiklah, sebelum kita ke nomor 1 kita, berikut adalah honorable mention. Beberapa film yang kita ingin ada sequelnya. Dan kita nggak masukin sequel yang udah ada tanggal tayangnya. Hey, Rap, why don't you call something for crying out loud? He almost took his arm off! Gotta be 2 minutes. 2 minutes, well worth it. Get in the box, big goon! Just relax for a second. Take 10 minutes, and then you can go back to screaming. I promise. I'll join you. Okay, just relax for a second. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Mad Max. Franchise film post-apokaliptik ini memompa darah kami untuk ingin sequel lainnya. I'm scared, Thief. You know why? That red circus out there. I'm beginning to enjoy. Mengikuti petualangan antihero Max Rokatansky di masa depan yang terpencil di mana air dan bahan bakar langka, franchise Mad Max menampilkan aksi tinggi bersama sinematografi yang indah.
and some high-octane gasoline. Dengan dirilisnya Fury Road yang menampilkan Tom Hardy mengambil alih Road Warrior dari Mel Gibson, franchise tersebut telah membuktikan kalau masih ada harapan untuk petualangan lebih lanjut di dunia masa depan Max yang suram dan mempesona. Hari di mana kita nonton sequel Mad Max lainnya akan menjadi hari yang indah. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Jangan lupa untuk subscribe dan nonton video lainnya di Watch Mojo Indonesia. Kalian bisa tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi di semua video kami.